Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansa, Eskom Mkom. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Budi Luhur dengan IEDN 0305 11 8901, NUPTK 44 37 76 76 68 13 0223. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah bahasa pemrograman Python dengan bobot 3 SKS yang dipelajari di semester ganjil dan genap. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah bahasa pemrograman Python yaitu 1. Memiliki kompetensi yang baik dalam bidang komputasi dan mampu mengaplikasikan berbagai algoritma untuk menyelesaikan permasalahan organisasi. 2. Menguasai keahlian dalam menganalisis masalah kompleks di bidang informatika dan mampu mengolah proyek teknologi dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu lintas disiplin. 3. Menguasai pengetahuan teoritis di bidang ilmu komputer dan mampu menerapkan dalam perancangan dan pengembangan aplikasi yang multiplatform untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. 4. Mampu merancang dan membangun infrastruktur basis data yang kokoh guna mendukung operasi dan pengembangan model kecerdasan artifisial. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman Python, variabel, tipe data, operator, list, tuple, dictionary, dan berbagai operasi manipulasi nilai yang efektif. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan struktur kontrol kondisi dan ulangan atau looping dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan bahasa pemrograman Python. 3. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar implementasi pemrograman berorientasi objek pada Python termasuk konsep, fungsi, dan prosedur. 4. Mahasiswa mampu memahami konsep penyimpanan data eksternal, file, dan basis data sederhana. 5. Mahasiswa mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan Python untuk pengolahan, penyajian, dan pengurutan data. Saat pembelajaran berlangsung di kelas, saya menerapkan sistem pembelajaran yang pertama dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian, kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Ketiga, saya membahas kontrak perkuliahan dengan membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi saya, biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah bahasa pemrograman Python. Sebagai rujukan pembelajaran, sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi mahasiswa, saya menggunakan beberapa strategi, yaitu pertama, textbook yang diantaranya implementasi algoritma dalam bahasa Python
oleh Zarman, Wendy, Wicaksono, dan Muhammad Fajar. Membangun aplikasi bisnis menggunakan bahasa Python dan database berbasis SQL oleh Sugiana Uwo. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik dijadikan bahan diskusi teknik perkuliahan. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan yang terungkap di jurnal yang saya publish berjudul Penyimpanan Audit Log dengan menggunakan Apache Kafka di https://tunabangsa.ac.id e-jurnal index php jursik/artikel/view/835. Kemudian yang kedua, dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Kemudian dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi dengan menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Untuk pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Bahasa Pemrograman Python secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah sehat pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan pertemuan hari ini tentang kontrol percabangan pemrograman. Alangkah baiknya sebelum kita mulai untuk kuliah hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita mulai untuk materi hari ini, kita sesi terlebih dahulu ya. Kita sesi e-learning. Saya buka dulu websitenya. Oke, Nova Sanjaya hadir. Jacqueline Narasya Hadir, Pak. hadir. Asri Nutia Iya, Pak. hadir ya. Emredi Habibi hadir Pak. Danangkri hadir. MC Fakishanto hadir. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kontrol perulangan pemrograman, capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu: 1. Memahami bentuk umum kondisi percabangan if dan switch case dalam bahasa Python. 2. Memahami penggunaan kontrol, kondisional, dan logika menggunakan kontrol percabangan. Sub pokok bahasan. Pertama, kontrol percabangan if, if-else, as-if, as-else, dan as-if. Kedua, kontrol switch case di dalam Python. Yang ketiga,
operator, perbandingan logika di dalam if dan else. Pada hari ini, minggu ke-6, kita mempelajari tentang kontrol percabangan pemrograman. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya ingin merefresh kembali, apakah dari kalian ingat materi pertemuan kelima? Saya Pak. Oke, silakan. Yang saya ingat itu adalah fungsi input Pak. Jadi hampir sebagian besar program-program yang dibuat membutuhkan interaksi dengan pengguna, baik itu memasukkan inputan yang kemudian diproses oleh program atau melihat hasil yang telah diproses oleh program tersebut. Nah, hal tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah input dan juga output dalam bahasa pemrograman. Pada bahasa Python sendiri, untuk memberikan input ke dalam program dapat menggunakan fungsi input. Untuk melihat keluaran program, maka dapat menggunakan fungsi print. Nah, kedua fungsi tersebut itu merupakan built-in function atau fungsi bawaan yang telah disediakan oleh Python. Input, proses, dan output adalah inti dari semua program komputer. Input adalah masukan yang diberikan ke program Python. Program Python akan memprosesnya dan menampilkan hasil outputnya. Input, proses, dan output adalah inti dari semua program Python komputer. Nah, mengapa input diperlukan? Input membuat user bisa berinteraksi dengan program. Oke, baik. Apakah ada yang lain lagi? Saya Pak. Konversi tipe data target casting dalam bahasa Python. Target casting adalah sebuah proses yang untuk merubah konversi sebuah tipe data ke dalam tipe data lain dalam bahasa Python. Konversi tipe data terbagi menjadi dua jenis, yaitu implicit type conversion, yaitu konversi tipe data yang dikerjakan secara otomatis oleh interpreter, sama explicit type conversion, yaitu merubah tipe data ke dalam tipe lain menggunakan fungsi-fungsi yang didefinisikan oleh user. Adapun fungsi bawaan dalam bahasa Python antara lain string, integer, dan float. Sedangkan untuk konversi ke tipe datetime, maka kita harus memanggil kelas datetime dari modul datetime. Objek datetime ini memiliki metode untuk format objek tanggal menjadi string menggunakan fungsi string ftime. Oke, berikut ya perkuliahan kita minggu lalu. Saya sangat apresiasi ke kalian karena kalian masih mengingat materi tersebut. Ya, di sini adalah definisi kontrol percabangannya. Kalau kita lihat dari materi ini, terdapat beberapa kontrol percabangan yang dapat digunakan dalam bahasa Python, antara lain if, else if, dan else if. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya di bahasa pemrograman lain sama seperti ini atau enggak? Mirip-mirip ya, ya mirip-mirip. Memang kalau di Python ini, memang dia hampir sama juga dengan bahasa kayak Java, PHP. Nah itu hampir sama gitu, karena logik itu tetap sama. Python memiliki cara yang berbeda, gaya penulisan, sintaks sangat berbeda dan unik. Jika pada bahasa pemrograman C++, PHP maupun Java menggunakan tanda kenal kurung buka, kurung tutup. Berbeda dengan Python yang tidak mengenal tanda tersebut. Nah, di sini kalau yang kalian pahami, Python itu memang dia tidak perlu mendeskripsikan, gitu. Jadi ketika saya mempelajari bahasa pemrograman Java, itu kalau di Java dia perlu ada kurung perawal. Kita perlu buat itu adalah tipe datanya, kayak ada string, integer. Nah, kalau di Python dia otomatis, gitu. Otomatis, jadi tanpa perlu kita melakukan untuk mendeklarasikan. Nah, memang ada kekurangan kelebihan dalam bahasa pemrograman ini, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai float atau integer, itu kalau kita nggak deklarasikan, itu nantinya akan kena error kalau kita perhitungan nanti perhitungan desimal, gitu. Tapi kalau misalnya dia masuk perhitungan dia numerik, itu aman, tidak perlu ada deklarasi pun bisa, gitu. Oke, selanjutnya untuk mengelompokkan suatu blok code dibuat dengan cara melakukan pergeseran code terhadap perintah-perintah terkait ke arah kanan. Jadi kalau misalnya nih kalian ketika kalian membuat pemrograman Python, kan dia nggak ada kurung awal. Nah, itu dikasih ke kanan aja spasi. Itu menandakan bahwa itu adalah sebagai fungsinya dia, gitu. Sedangkan kalau kita bahasa pemrograman di PHP atau Java, itu kan dia ada kurung awal tuh.
kurung kawal baru kurung tutup. Nah, kalau di Python tidak perlu. Jadi cuma hanya memberikan spasi atau tab untuk menentukan itu. Oke, kita memahami control if mendukung penggunaan kondisi perbandingan. Kalian pernah belajar logika matematika? Pernah ya? Nah ya, ini memang seperti logika matematika, gitu. Jadi memang kalau dalam bahasa pemrograman kalian harus mengerti terkait dengan kondisi seperti ini. A sama dengan B. Saya kasih contoh. 7 sama dengan 7, true atau false? True. Oke. Kalau 7 sama dengan 8, true atau false? False. Oke. A tidak sama dengan B. Kalau 7 tidak sama dengan 8, true atau false? True. Oke. Sekarang kita contoh yang A lebih kecil B. 8 lebih kecil 9. 9 lebih kecil 9. Oke. Jadi memang ada suatu perbedaan ya. Kalau misalnya dia tidak ada sama dengan, itu berarti dia tidak perlu mengikuti dengan 9 sama dengan 9-nya. Berarti dia false. Lalu A lebih kecil sama dengan B. 9 lebih kecil sama dengan 10. True atau false? 9 lebih kecil sama dengan 10. True, ya benar, itu true. Oke. A lebih kecil B. 7 lebih kecil 7. True atau false? False, oke, benar. Oke, selanjutnya A lebih kecil sama dengan B. 7 lebih kecil sama dengan 6. False. Oke, ya. Berarti kalian sudah mulai memahami ya terkait dengan logika matematika, terkait dengan bahasa pemrograman di Python. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang code yang nanti kita akan praktikum. Jadi contoh penggunaan control if else. X itu adalah float input masukan bilangan. Nah, kalau kalian tahu float itu seperti apa? Desimal, betul, desimal. Kalau misalnya dia 10, bisa nggak menggunakan pakai float? Bisa ya? Oke. Kalau dia 10.7 bisa? Oke. Ya, jadi masukan bilangan ini bebas ya, gitu. Jadi nggak perlu bedain dengan tipenya integer, karena kalau integer dia ada desimal itu nggak bakal bisa karena error. Oke, selanjutnya adalah if x lebih kecil 0. Keterangannya adalah bilangan positif. Else if x sama dengan 0, keterangannya sama dengan 0. Else keterangannya bilangan negatif. Print adalah keterangan. Nah, jadi sebelum nanti kita mulai praktikumnya, jika kita memasukkan input bilangan min 9, maka dalam programnya outputnya itu adalah bilangan negatif. Oke, sekarang kita coba ya untuk code di komputer masing-masing. Apakah ada yang tidak bisa untuk pemrogramannya? Saya, Pak. Ya, bisa saya lihat ya. Ini kenapa tidak bisa? Tidak tahu nih Pak, ini error tadinya. Oh, oke. Oh, itu tadi salah itu. Itu harusnya bukan ada titik duanya. Itu ada titik duanya. Itu kamu itu kayaknya titik koma ya, gitu. Oh, ini lagi. Titik koma. Oke, coba jadiin lagi.
Berhasil ya? Iya Pak. Oke. Ya. Ada lagi nggak bisa? Bisa ya. Ini error Pak. Oh. Ya, saya lihat dulu ya. Oke ya. Oh, ini tipe dadanya salah. Kamu harusnya menggunakan plot itu kurang teks tuh. Nah, kurang teks sama printnya X-nya itu dikasih koma biar ada perbedaan antara variabel dengan yang nanti SOP. Oke, coba dulu ya. Coba. Ayo, nggak bisa. Berhasil ya? Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, selanjutnya kita ke step selanjutnya ya untuk pemrogramannya. Kita coba yang ini ya. Oke, selanjutnya kita akan saya jelaskan terkait dengan kontrol nested if. Jadi di sini adalah if-nya bersarang, itu banyak if, gitu. Jadi kalau tadi kan cuma if-nya satu aja, kalau ini bersarang. Jadi kalau kita lihat dari code pemrogramannya, nah yang tadinya float sekarang jadi integer, gitu. Nah, ini kalau nantinya dia pakai bilangan desimal, ini pasti kena error. Gitu. Makanya di sini kalau kita lihat dia cuma bilangannya itu adalah numerik, tidak ada bilangan desimal. Nah, dari logika ini, if lebih kecil 200, di print nilai kurang dari 200. Lalu if x sama dengan 50 sama dengan 150. Ada lagi else if x sama dengan 100 sama dengan 100. Else if x sama dengan 50 hasilnya 50. Sedangkan kalau else if-nya lebih kecil dari 50 maka kurang dari 50. Kalau tidak ada dari itu, yang terakhir itu adalah nilai yang dimasukkan salah. Nah, kalau dari logika ini, gitu, jadi kita itu adalah akan memahami bagaimana ketika suatu if itu ada s-nya lagi, ada s-nya if lagi, sampai dia sesuai dengan kondisinya. Nantinya, kalau misalnya kita lihat code yang else, itu dia akan yang paling terakhir. Kalau misalnya tidak ada sama kali dari kondisi tersebut. Nah, contohnya adalah masukkan sebuah bilangan 175 nilai kurang dari 200, selesai. Masukkan sebuah bilangan 250, nilai yang dimasukkan salah, selesai. Oke, supaya kalian lebih memahami lagi terkait dengan pemrograman ini, kita coba mulai praktikum ya. Oke, ada code-nya yang salah atau ada pertanyaan? Iya Pak. Ya, kenapa? Ini kenapa yang 250 itu salah? Oke, coba kita lihat dulu ya code-nya ya. Oh iya, ini karena if logiknya itu adalah x sama dengan 200 gitu. Kalau misalnya kamu itu adalah x sama dengan 250, maka baru itu adalah berhasil. Ya, dicoba dulu ya. Oke. Berhasil nggak? Berhasil, oke.
saya sudah menjelaskan tentang materi portal keulangan. Dari kalian apakah ada pertanyaan? Kita coba diskusi aja ya. Saya Pak, Ya. saya mau bertanya, bagaimana Python mengimplementasikan fitur percabangan switch case padahal Python tidak memiliki pernyataan switch case bawaan seperti bahasa pemrograman lainnya seperti C++ atau Java? Oke, pertanyaan yang baik ya. Jadi memang dalam Python itu memang tidak ada fitur switch case, gitu. Dia beda dengan bahasa pemrograman Java ataupun PHP, gitu. Karena dia memiliki fungsionalitas itu adalah kondisi satu persatu dalam menentukan dalam bahasa pemrogramannya. Jadi juga ada menggunakan metode namanya tipe data dictionary yang menyimpan pasangan key dan value. Dan juga yang membedakannya lagi dengan kelas yang lain adalah mengelompokkan logika percabangan ke dalam subversi objek, gitu. Jadi makanya di dalam Python itu tidak ada switch case, yang ada itu sama saja. Baik Pak, terima kasih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Saya Pak, kenapa aturan identasi sangat penting dalam penulisan blok percabangan if pada bahasa Python? Oke, pertanyaan yang sangat baik ya terkait dengan itu ya. Jadi memang kalau saya mempelajari bahasa pemrograman itu adalah ada bahasa pemrograman Java, PHP, C++ dan juga Golang. Itu memang ada satu perbedaan yang memang beda dengan si Python. Jadi tidak seperti bahasa pemrograman yang lain, dia mempunyai spasi atau tag yang tidak ada kurang tadi, gitu. Karena memang dengan adanya itu akan membedakan dia bahwa prosesnya itu adalah prosesnya dengan menggunakan proses tersebut. Dan jika memang tidak ada dalam proses itu, maka dia akan menggunakan dialog yang berbeda juga. Seperti itu. Oke. Oke, materi kita sudah selesai ya terkait dengan bahasa pemrograman Python. Setiap bahasa pemrograman ini pertemuan kita akan ada tugas ya, tugasnya di learning, gitu. Jadi nanti kalian bisa download tugasnya di learning. Nah, ketika misalnya kalian ada suatu pertanyaan dalam tugasnya, kalian bingung, itu bisa di grup WhatsApp ya. Gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi aja. Mungkin bisa jadi teman-teman yang lain juga bisa ngebantu kalian terkait dengan itu. Ya, pertemuan kita ini sangat cukup menyenangkan ya. Kita sudah tadi bahas terkait dengan if else, lalu juga ada praktikum, diskusi juga, dan juga ada tanya jawab. Gitu. Jadi sebelum saya akhir pertemuan hari ini, saya ingin memotivasi kalian. Gitu. Ketika kalian ingin membuat suatu pemrograman, seringkali kalian bisa latihan. Gitu. Karena dengan latihan kalian bisa mengetahui apa aja yang salah, gitu. Jadi tetap terus latihan dan juga kalaupun ada error ya tetap bisa diskusi dengan saya atau dengan teman-teman yang lain. Mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih semuanya atas kehadiran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT dalam memenuhi sertifikasi dosen. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.